Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah persekutuan teruna di hari ini. Walaupun kita masih beribadah online di rumah kita masing-masing, tapi kakak berharap adik-adik tetap bersemangat ya untuk beribadah. Ya adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari berdiri untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, kita mengangkat lagu wajib kita, Mars Persekutuan Teruna. Kita mengangkat lagu pujian pembuka kita, Masuklah Menghadap Tuhan. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami bermohon kepadamu Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah bersama ya Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, hingga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita, dan adik-adik di rumah dipersilakan untuk mempersiapkan Mazmur pujiannya yang terdapat dalam Mazmur 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur pujian kita terdapat dalam Mazmur 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama, dan adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, dan mari kita membacanya di bawah perikop diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku.
maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ya, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Kak Evi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk bisa menuntun kita, mendengarkan dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memampukan kami memelihara kehidupan kami sepanjang sepekan. Dan pada ibadah pagi hari ini dalam persekutuan teruna, kami Tuhan kumpulkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami baca, renungkan, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pun Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, pembacaan kita pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 terambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Perjanjian baru ya adik-adik, jangan buka kitab perjanjian lama, nggak ketemu nanti. Ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah menemukannya, Kepi mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari.
Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah buat adik-adik yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kami harap adik-adik selalu merasakan damai sejahtera dalam hati dan pikirannya adik-adik dan tetap sehat ya adik-adik. Rindu juga loh adik-adik, hampir 2 tahun tidak bertatap muka bersama adik-adik dalam ibadah secara langsung dengan adik-adik. Dengan sering juga melakukan kegiatan-kegiatan di gereja pun sudah tidak pernah lagi ya. Jadi kami harapkan jika kita bertemu di tempat-tempat lain, tetaplah kita tegur sapa ya. Karena kita takut, karena hanya lihat secara online saja, nanti kalau tegur sapa di luar, gak kenal lagi. Ini kakak layan saya atau enggak ya? Atau ini adik layan saya atau enggak ya? Jadi tetap selalu kita bisa saling berhubungan, berkomunikasi walaupun hanya secara online. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 catatan yang kita akan sama-sama pahami bersama soal bacaan kita pada pagi hari ini. Catatan yang pertama, kita harus bisa memahami bacaan kita dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Pembacaan Alkitab pagi ini memang terambil dari kitab Para Rasul. Ini merupakan kitab lanjutan dari kitab Lukas yang ditulis oleh satu orang bernama Lukas juga. Lukasnya berprofesi sebagai dokter. Setelah dia menulis di kitab Injil Lukas, dia kemudian juga menulis di kitab Kisah Para Rasul. Kitab Lukas di sini menceritakan dan menekankan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia. Jadi dari dia lahir sampai dia naik ke sorga itu diceritakan dalam kitab Lukas. Sedangkan pada Kisah Para Rasul itu mengulang kembali sejarah tentang kehidupan Yesus. Keberanian murid-murid Yesus untuk mengabarkan Injil keselamatan setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Jadi banyak orang yang sudah mulai percaya diceritakan di sana dalam bentuk suatu persekutuan-persekutuan sehingga terbentuklah gereja. Gereja inilah yang didatangkan, yang hadir di tengah-tengah dunia, yang merubah pola pikir, pola budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasanya dulu mereka dalam hidup pola pikir mereka itu yaitu pola yang mengotak-ngotak dan selalu mengalami tindasan-tindasan atau menindas orang. Nah, kehadiran pola hidup yang baru, pola pikir yang baru, pola budaya yang baru tidak semudah yang diinginkan secara langsung diterima dan berjalan dengan baik. Itu tidak seperti itu. Melainkan gereja harus berhadapan dengan tantangan, ancaman, dan penderitaan. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus dan Silas itu berada di Tesalonika. Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia, merupakan kota pelabuhan. Sehingga Tesalonika dapat dikatakan sebagai kota yang maju dan berkembang pesat. Karena banyak orang dari segala penjuru datang ke sana. Namun begitu banyaknya orang, begitu banyaknya kemajuan dan pesatnya perkembangan di sana, tidak menutup kemungkinan juga akan timbul kejahatan, pengangguran pun juga banyak di sana. Rasul Paulus dan Silas mulai melakukan penginjilannya di tempat-tempat rumah ibadah yang disebut di sana sinagoge, salah satu yang berada di Tesalonika. Kalau kita bisa lihat di Google apa arti sinagoge, sinagoge itu bangunan-bangunan kecil yang dipergunakan sebagai tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat ibadah. Penginjilan Rasul Paulus dan Silas pada saat itu di Tesalonika berbuah positif. Jadi sehingga beberapa orang Yahudi, beberapa orang Yunani mulai percaya, begitu pula juga orang-orang yang lainnya. Keberhasilan Rasul Paulus itu tidak semudah begitu saja berjalan dengan baik seperti tadi yang Kak Epi sampaikan ya. Ada tantangan, ada ancaman, ada penderitaan.
Dan begitupun juga sama seperti Rasul Paulus dan Silas. Mereka juga menghadapi beberapa orang kalangan yang sudah tidak mau menerima kondisi di mana orang-orang sudah mulai percaya terhadap ajaran Paulus dan Silas saat itu. Mereka merasa terancam bahwa ajaran mereka kok jadi ada ajaran lain dan kok banyak yang juga sudah mulai mengikuti ajaran mereka. Mereka merasa terancam dan mereka menganggap bahwa ajaran-ajaran mereka ini akan merubah semuanya. Sistem ekonomi mereka, sistem hukum mereka, dan sistem kebiasaan-kebiasaan mereka pun mereka merasa udah aduh ini nggak boleh dibiarin seperti ini. Kita harus bisa merubahnya, kita harus bisa melakukan suatu tindakan. Nah, sebagainya pada akhirnya mereka yang tidak terima ini timbullah rasa iri hati mereka. Kok mereka yang baru datang langsung banyak orang yang percaya sama mereka? Kok mereka yang baru saja datang sini udah pendatang, ajaran mereka langsung banyak orang yang mau ikut dengan mereka, sedangkan kami bagaimana? Itu merasa diri mereka terancam, mereka iri hati. Pada akhirnya dengan keegoisan mereka itu, mereka melakukan kerjasama sepakat. Yuk kita rusakin orang ini, yuk kita buat dia kacau. Yuk kita tangkap dia, mereka ini yang sudah melakukan pengajaran-pengajaran yang mereka anggap itu tidak baik dan tidak benar. Dan itulah tindakan-tindakan diskriminasi yang mereka sudah mulai lakukan. Kerusuhan, menghasut orang banyak dengan mengatakan bahwa ajaran mereka tentang Yesus adalah raja, itu akan menyaingi Kaisar Romawi pada saat itu. Itu hasutan-hasutan mereka. Mereka mengajak para penjaga-penjaga pasar yang petualang-petualang pasar, kalau bisa kita katakan sebagai preman-preman pasar ya kalau saat ini, itu untuk bisa yuk kita kacaukan semuanya ini. Kita buat rusuh, kita hasut orang-orang untuk menangkap mereka. Namun rencana mereka itu pada ayat yang berikutnya mereka tidak bisa menemukan yang namanya Rasul Paulus dan Silas. Mereka akhirnya menangkap keluarga yang menampung Rasul Paulus dan Silas, yaitu keluarga Yason. Namun prosesnya pun di ayat yang terakhir mereka pun tidak bisa menangkap Yason untuk menahannya dan membiarkan mereka dilepaskan. Itu catatan kita tentang pemahaman soal apa yang dimaksud dari bacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah paham kan? Pasti dalam penjelasan ini ya kayak diharapkan seperti itu. Tema kita dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tidak bersikap diskriminatif. Yuk mari kita sama-sama melihat catatan kita yang kedua. Apa arti diskriminatif? Diskriminasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja adik-adik, secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Jadi mereka sengaja untuk membeda-bedakan. Dan kesengajaan itu timbul karena iri hati mereka, karena egois mereka. Nah, jadi itu pengertian tentang diskriminasi. Kalau kita bertatap muka secara langsung atau ibadah Zoom, bisa jadi KEPI akan bertanya apa arti diskriminasi. Yang kedua, coba sebutkan contoh-contoh diskriminasi. Namun sayangnya ini secara online adik-adik, mau tidak mau KEPI harus juga memberikan contoh kepada adik-adik. Jadi tidak tanya jawab, selamatlah adik-adik ya. Jadi contoh-contoh diskriminasi KEPI berikan ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Yang sampai saat ini masih terjadi. Diskriminasi gender. Jadi salah satu contohnya menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita dibanding pria. Walaupun tugas dan tanggung jawabnya itu sama. Itu diskriminasi gender. Pria dan wanita masih dibedakan. Diskriminasi ras. Itu menutup peluang kerja suatu pekerjaan bagi ras tertentu. Misalnya, oh kamu dari suku mana? Oh kamu dari agama apa? Oh agama mana sih? Gak usah. Oh suku ini? Oh gak usah juga. Gitu. Saya maunya pilih suku ini aja. Saya maunya pilih agama ini aja. Itu sudah diskriminasi tentang ras. Itu contoh kedua. Contoh yang ketiga, diskriminasi agama. Dan ini pun juga masih saja terjadi di Indonesia pada khususnya ya.
mempersulit atau menghambat proses kegiatan agama lain di suatu daerah dengan alasan mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah agama yang berbeda. Itu pun juga masih sering terjadi ya, kita bisa mendengarkan dari berita-berita. Contoh yang keempat, diskriminasi sosial. Nah, ini juga pasti kita bisa mendapatkannya, pelayanan berbeda atas fasilitas umum. Contohnya di rumah sakit adik-adik. Jadi kalau misalnya kita lihat fasilitas kesehatan, kamu yang kaya, oke, cepat pelayanan. Pakai apa? BPJS. Tunggu sebentar ya, penuhi dulu syarat-syarat yang ada. Itu salah satu contoh yang masih kita lihat, yang masih kita bisa perhatikan apa yang terjadi. Ya, itu contoh-contoh diskriminasi secara umum yang masih sampai saat ini terjadi adik-adik. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Catatan kita yang ketiga, catatan terakhir ya. Kehadiran Yesus sebagai manusia mengajarkan kita tentang kasih. Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama dengan segala macam perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan itu jangan kita membuat diri kita dengan sengaja untuk membeda-bedakan juga, untuk mengotak-ngotakkan juga. Jangan seperti itu adik-adik. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita untuk bisa membuat kita bisa menyatu. Jangan anggap kita lebih dari mereka, akhirnya kita mengelompokkan diri mereka kita sendiri daripada orang lain. Itu tidak boleh seperti itu terjadi. Salah satu contoh di sekolah seperti itu. Merasa diri cantik barengan sama yang cantik. Merasa diri yang pintar barengan sama yang pintar. Merasa diri yang kaya bareng-bareng sama yang kaya. Itu jangan sampai itu terjadi. Allah selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Pengotakan-pengotakan yang sering terjadi di sekolah secara tanpa sadar, adik-adik sudah melakukan tindakan diskriminasi, tindakan secara sengaja adik-adik. Ya, kasih yang Yesus ajarkan harus selalu ada dalam diri kita, harus kita terapkan dalam hidup kita untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kak, gimana caranya saya untuk mengasihi sesama, untuk saling menolong sesama? Salah satu saja contoh ya adik-adik. Jika adik-adik itu memiliki masker yang banyak, terus kemudian diajak pergi atau naik sepeda atau jalan olahraga sendiri, adik kantongin deh 10 masker. Terus di jalan lihat orang yang maskernya kayaknya udah mulai lusuh, kasih 2, terus ada lagi kasih 3. Kan itu sudah saling membantu, saling mengasihi. Jadi tidak bisa membedakan, ini ada yang saya tolong. Semua orang yang memang cocok untuk adik-adik bilang itu bisa untuk ditolong, tolonglah semuanya. Jangan sampai dibeda-bedakan. Ya, kasih yang sudah Yesus ajarkan, kita sama-sama harus terapkan dalam diri kita dan bersikap kita anti diskriminasi kepada mereka-mereka yang berbeda. Adik-adik paham semuanya? Kami mengharapkan adik-adik tetap selalu melakukan kehidupan adik-adik sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi, tindakan yang secara sengaja membeda-bedakan. Kami mengucap syukur karena anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur kami itulah yang akan kami lakukan untuk dapat menolong sesama, untuk dapat mengasihi sesama kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan untuk orang tua kami, saudara kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Jaga kesehatan mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar
agar kami tetap saling mengasihi. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan baik. Tuhan juga yang akan memberkati semua orang yang saat ini terbaring lemah karena sakit, yang saat ini terbaring lemah dan melakukan isolasi mandiri. Tuhan berikan mereka kekuatan agar mereka bisa pulih kembali dari sakit yang mereka rasakan. Tuhan berkati semua proses vaksinasi yang saat ini berlangsung. Biarlah semua orang menyadari akan kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang ada, sehingga COVID-19 ini bisa berlalu dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Program pelayanan Pelkat PT pun Tuhan berkati. Walaupun pelayanan hanya sebatas online, Tuhan mampukan untuk kakak-kakak layan dengan setia tetap selalu melayani kami adik-adik layan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk guru-guru kami, mampukan mereka, berikan mereka hikmat agar bisa mengajar juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang sepekan yang ke depan dengan segala aktivitas kami di rumah, di sekolah, maupun mengasihi bergaul dengan teman-teman kami. Jaga dan berkati semuanya agar berjalan dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar dan jadilah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik teruna, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau, jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan dan tambahkan angka di belakangnya. Sebagai contoh, 10004. Jika adik-adik sudah menyiapkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu pujian. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Dan kita akan mengangkat pujian Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Bersama
Ya, adik-adik dipersilakan untuk berdiri, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus dan suci Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, kiranya tadi sudah kami mendengarkan firman-Mu, kiranya tidak lalu begitu saja, melainkan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tadi kami telah memberikan ucapan syukur kami lewat persembahan, kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam Warta Persekutuan Teruna, tapi sebelumnya saya mewakili kakak-kakak lain dan adik-adik lain mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua yang ada di rumah. Terima kasih untuk Kak Evi dan untuk kakak-kakak lain yang sudah bertugas mengambil bagian dalam perekaman video, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Warta PT, ibadah PT untuk minggu depan melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman, dan untuk kegiatan PT lainnya adalah Kurambah. Diharapkan adik-adik untuk tetap menyaksikan di Instagram PT Immanuel WR Supratman. Terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam pengutusan dan adik-adik kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian firman Allah sudah kau dengar. Kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin langsung oleh Kak Evi. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita dan kita akan menghadapi ibadah aktual kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi sesama kita, semua orang sepanjang sepekan dalam doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan kami dalam pekan yang baru. Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami dengan kasih setia yang Kau berikan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kehidupan kami bersama keluarga kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.